Kok layarnya IPS bukan AMOLED? Terus kok speakernya tuh mono? Pengisian dayanya juga cuma 18 watt. Terus desain depannya juga kuno banget. Lalu pakai Dimensity 700 yang harganya tuh 3 juta sekian. Padahal ada yang lebih murah dengan pakai chipset ini. Kalau kalian dengar hal itu aja udah ogah, kalian bisa skip video ini. Tapi setelah dicoba, ternyata ponsel itu cocok buat kalian yang cari aman dan cari yang nggak neko-neko, yang nggak mau ribet. Jadi buat kalian yang masih penasaran dan punya open minded, kalian bisa lanjut nonton review ini. Kayak di sini Fadil, langsung aja kita review. Yang pertama tuh enak dipegang tapi nggak enak dilihat. Ya ponsel ini tuh nggak enak ya buat dilihat di bagian depan karena punya jidat yang nggak banget, ketinggalan zaman kasarnya. Tapi kalau tampak belakang emang cakep. Walaupun saya bingung kenapa ada tulisan 5G yang harus disimpan di bump kamera. Framenya juga saya suka ya, semi flat, jadi gripnya tuh nggak terlalu kaku. Walaupun berbahan plastik, saya suka juga finishingnya. Seluruhnya tuh matte ya, lembut. Jadi overall tuh ergonominya oke banget. Nggak lupa di sini ada jack 3,5 mm dan walaupun nggak ada rating IP, tapi seenggaknya Vivo udah berusaha nggak buat gampang kemasukan air dan debu. Bisa dilihat di slot SIM-nya yang ada karetnya. Sensor sidik jari di tombol powernya juga oke, cepet banget dan jarang salah. Termasuk face unlock-nya juga bisa bekerja dengan cepat. Walau kita pakai masker, ponsel ini masih bisa buka kunci kita. Well done. Yang kedua tuh bukan layar AMOLED ya. Pasti di antara kalian banyak lah yang ngeluh kok 2022 ponsel tuh belum layarnya AMOLED. Ini kok IPS? Tapi jujur saya lebih suka IPS dibandingkan AMOLED. Singkatnya kenapa saya suka IPS karena natural dan jauh dari burn-in. Dan versi panjangnya saya udah pernah bahas di video lain tentang komparasi antara AMOLED dan IPS. Kalian bisa nonton videonya abis nonton video ini. Ya ponsel itu awet dipakai lama tanpa khawatir burn-in. Apalagi udah dibekelin dengan jaringan 5G. Jadi sambil nunggu jaringan 5G luas, layar ponsel ini bakalan tetap aman. Buat saya ponsel harga berapapun, belum layar AMOLED bukan suatu kekurangan. Walaupun cuma 60Hz, paling penting di sini tuh punya NTSC sampai 96%. Artinya ponsel ini mampu menampilkan warna yang akurat dan luas. Secara praktiknya emang bener, warnanya tuh enak dilihat dan cocok buat kalian yang suka editing karena nyajiin warna yang akurat. Buat nonton Netflix bisa HD, Disney juga enak, YouTube dan lainnya tentunya nyaman. Karena selain tadi warnanya akurat, luas layarnya juga cukup gede dengan ukuran 6,7 inci yang punya resolusi Full HD+. Cuman ya nontonnya tuh kurang nyaman karena cuman didukung sama speaker mono. Buat speaker mono ini tuh lantang ya, lantang aja gak ngebas ataupun renyah. Terus masalah sensitivitas layar ini tuh biasa aja. Yang ketiga tuh fiturnya lengkap. Dengan harga 3 jutaan, fitur ponsel ini tuh udah lengkap. Kalau hardware selain tadi ada jack 3,5, terus ada NFC juga. Ada FM radio, Bluetooth 5.1 dan Wi-Fi-nya 5 ya, belum versi yang terbaru. Sayangnya di sini slot microSD itu nyatu sama SIM kedua, jadi kalian harus terima 128GB aja kalau mau pakai dual SIM. Yang harus diapresiasi ini si Vantage OS-nya udah berbasis Android 12. Karena nggak dikit vendor yang rilis ponsel awal-awal tahun, tapi Android-nya tuh masih versi yang 11. Fiturnya lengkap ya, mulai dari kustomisasi penampilan, kunci aplikasi, dual aplikasi, gestur layar yang bisa di custom, fitur gimmick, penambah RAM, Jovi Home yang gimmick juga, game mode, pokoknya lengkap. Nah, gimana masalah performanya dengan fitur yang sebanyak itu? Untuk daya tahan baterainya emang seri ini tuh jangan diraguin lagi. Buat kalian pemakaian standar, sehari lebih bisa bertahan. Kayak buat sesekali nonton, browsing, chatting, atau sesekali main game. Saya coba nonton Netflix setengah jam, baterai habis 3% aja. Pakai wifi dan kecerahannya 50%. Main PUBG 20 menit, smooth ultra habis 3% dengan frame rate yang cukup stabil. Lalu main Genshin Impact settingan high habis 5% selama 20 menit. High-nya emang bisa dipakai, tapi kalau misalkan mau lebih nyaman, kalian mainnya di medium atau low aja. Buat ngisi baterainya emang agak PR, 5000 mAh dengan charger 18 wattnya harus ngisi selama 1 jam 47 menit dari 8 ke 93%. Yang harus ditekankan selain baterainya awet adalah ini ponsel tuh adem. Saya nggak pernah ngalamin overheat, walaupun pas main game. Seri MediaTek Dimensity 700 itu berhasil dikemas Vivo dengan baik. Masalah baterai dan manage suhunya. Tentunya kerjaan sehari-hari juga bisa di-manage dengan baik ya, tapi ada tapinya ya. Komplainnya sama kayak di review sebelumnya di video 3 5G, yaitu di Vantage OS-nya. Ini tuh ganggu experience pemakaian ponsel. Setiap udah beres install aplikasi, langsung ada notifikasi iklan suruh install berbagai aplikasi dari App Store Vivo bawaan. Secara default juga browser bawaan tuh nyajiin berita-berita yang nggak penting dan nggak guna banget. Kita harus matiin manual. Lalu di security patch Januari, sering ya si icon baterai dan sinyal tuh hilang. Jadi buat lihat baterai, saya tuh harus narik status barnya. Yang nggak dikembangin juga adalah masalah sistem navigasinya. Walaupun udah punya sistem gestur, kita nggak bisa swipe kiri dan kanan, pindah aplikasi secara langsung dari bawah. Kita harus tarik dulu ke atas, baru di swipe kiri atau kanan. Yang ganggu pemakaian juga adalah masalah si feedback vibrate-nya yang emang masih murahan, kasar.
FunTouch OS tuh emang benar-benar harus dirombak ya biar lebih berkembang lagi. Saya nggak bosen-bosennya bilang kayak gini. Dan tetap ya, saya juga masih suka layanan Google-nya yang seamless di Vivo FunTouch OS ini. Karena buat ngesinkron kontak, kalender, terus tuh layanan Google lainnya cepet ya. Nggak dikit ya ponsel-ponsel di luar sana yang kustomisasinya tuh berat, tapi masalah sinkronisasi Google tuh atau pakai layanan Google tuh agak kesendet gitu. Tapi ini nggak. Yang terakhir masalah kamera. Yang disayangin ini Vivo masih nggak pede buat pakai 2 kamera aja, lensa utama dan lensa ultrawide. Padahal itu cukup ya. Dibanding 3, tapi 2-nya tuh makro dan depth yang nggak guna. Di pencahayaan dan sudut yang pas, hasilnya tuh bagus aja kalau close up. Hasil Vivo Y75 5G di harga 3 jutaan nggak bisa dikatakan yang terbaik, tapi bisa nyajiin hasil dengan komposisi yang pas antara detail, warna, dynamic range, dan aspek lainnya tuh nggak balapan. Dan saya suka dengan komposisi yang disajiin, dengan catatan matiin mode cantik. Hanya emang butuh update software ya, karena sesekali gambar yang ditangkap tuh kerasa hambar. Jadi nggak konsisten. Kalau malam juga mode malamnya bukan yang terbaik, tapi tetap kepake. Emang kameranya nggak banyak fitur, tapi masalah fungsionalitas utama udah pas, termasuk mode pro-nya yang ada shutter speed, ISO, dan white balance. Selfie-nya juga saya suka ya, nggak berlebihan. Cuman emang sayang walau mode cantik dimatiin, wajah kita terlihat lebih mulus dibandingkan aslinya. Masalah hasil video yang mentok di 1080p, ini tuh bisa nyejin kualitas yang standar aja buat saya. Terutama kalau lagi gerak, karena nggak stabil. Jadi detail, warna, dan aspek lainnya tuh ikut berantakan. Kecuali kalau lagi diem, hasilnya tuh lumayan bagus di harganya. Antara fokus, detail, dan warna itu oke. Untuk video kamera depan emang sedikit lebih stabil hasilnya dibandingkan kamera belakang. Cuman sayang di detail mukanya tuh kelihatan banget dipertajam sama software. Dia standar aja sih, kayak kepake lah, cuman nggak bagus-bagus amat. Kalau misalnya masalah kestabilan juga B aja. Oke, B aja masalah kestabilan, tapi ya udahlah gitu. Emang Vivo Y75 5G itu bukan ponsel gaming murah yang enak main gamenya kayak si Poco X3 Pro. Atau juga kita nggak nemuin layar AMOLED di sini, padahal di harga yang kurang lebih sama kita bisa nemuin. Masalah kamera juga sebenarnya di harga segini tuh masih dibayang-bayangin sama keluaran sebelumnya, yaitu ada Redmi Note 10 Pro. Tapi di sini Vivo Y75 5G itu bisa menyajikan hal yang seimbang di setiap aspek. Vivo Y75 5G di sini tuh future proof ya karena punya jaringan 5G. Walaupun emang sekarang jaringan 5G itu belum rata, tapi dengan Dimensity 700 di dalamnya bisa nyajiin performa yang baik, tapi nggak bikin ponsel kepanasan, juga nggak bikin boros baterai walaupun fitur di dalamnya tuh banyak. Dan walaupun emang nggak pakai layar AMOLED di mana warnanya tuh gak nonjok dan layarnya tuh nggak sesensitif layar AMOLED di kelasnya, tapi layarnya bisa nyajiin gamut warna yang akurat dengan ketahanan yang nggak akan burn in kayak layar jenis AMOLED. Jadi aman. Tentunya ya setelah dicoba, experience-nya tuh beda ya dengan ponsel punya chipset sama tapi harganya lebih murah. Oke, sekian saja review Vivo Y75 5G ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe, fix me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.